Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang agama dan ilmu pengetahuan. Di dalam Islam, agama dan ilmu pengetahuan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu pengetahuan itu juga akar katanya berasal dari bahasa Arab, dari isim masdar alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui atau tahu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya ilmu itu disebutnya science, pengetahuan itu knowledge. Kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia science disebut ilmu pengetahuan, knowledge juga disebut ilmu pengetahuan. Namun sesuatu yang dianggap dalam sebagai ilmu pengetahuan adalah harus memenuhi syarat. Ya, syarat diantaranya adalah harus objektif. Nah, pada saat kita mengadakan penelitian, agar penelitian kita itu disebut ilmu, penelitian kita itu harus objektif. Objektif di sini artinya kita tidak pro kanan, tidak pro kiri, tidak juga mewakili diri kita sendiri atau kelompok lain, gitu ya. Itu disebut objektif. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapat dari hasil penelitian kita itu bisa eh, diterima oleh semua kalangan. Dan murni itu adalah sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dari sekalian, ilmu itu disebut sebagai ilmu itu harus metodis. Ada metodenya atau cara-caranya. Nanti kalian pada semester akhir maka akan diajarkan bagaimana belajar metode penelitian untuk menghasilkan sebuah ilmu. Ya. Nah, metode penelitian ini dalam ilmu sosial ada tiga macam penelitian. Satu, penelitian kualitatif, penelitian dengan mendeskripsikan semua ini dengan kata-kata, ya, hasil penelitiannya. Ada juga penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu dengan angka-angka atau statistik. Pak, Atau juga, Pak, izin Pak, ya, izin matiin off cam ya Pak, banyak petir Pak. iya, ya, iya, silakan. Oh, hujan ya di sana ya. Siap iya Pak, hujan. Terus ah, penelitian kuantitatif ini, ya, itu kebenarannya bisa diakui secara universal oleh semua kalangan. Penelitian itu diterima kebenarannya. Terus yang ketiga adalah sistematis. Sistematis itu artinya runtut. Nah, kalau kita belajar nanti nyusun skripsi, ada bab satu membahas tentang latar belakang. Dari latar belakang itu ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah itu biasanya ada manfaat penelitian atau kegunaan penelitian. Di situ juga ada sistematika penulisan dari bab satu sampai bab 5. Itu disebutnya runtut sistematis. Ada juga yang universal. Yang keempat itu universal. Nah, kebenaran dari hasil penelitian itu kebenarannya bisa diterima oleh semua kalangan, mewakili semua golongan. Artinya kebenaran itu mutlak. Dan ya bisa juga kebenaran yang nisbi, ya artinya bisa kadang-kadang pas pada waktu itu, bisa juga
kurang pada waktu yang lainnya. Artinya kebenarannya diakui oleh semua kalangan. Ya. Selanjutnya dari sekalian, nah, lalu bagaimana kedudukan Islam dalam ilmu pengetahuan? Kedudukan Islam dalam ilmu pengetahuan, kedudukan Islam dalam ilmu pengetahuan itu adalah, ya, atau kedudukan pengetahuan dalam agama Islam, maaf, kedudukan ilmu dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan ilmu pengetahuan sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai motivasi buat orang yang belajar ilmu pengetahuan di dalam surat Al-Mujadilah. Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian dengan beberapa derajat. Diterangkan di dalam kitab Turatul Nasihin, derajat orang yang tidak berilmu dengan derajat orang yang berilmu itu bedanya sampai 50 derajat. Nah, sedangkan satu derajat ke derajat yang lain jaraknya itu seperti jarak bumi ke langit. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya jarak uh, dari bumi ke bulan itu sekitar 350.000 kilometer. Sedangkan jarak dari eh, bumi ke matahari sekitar 1,5 juta kilometer. Dan itu masih bisa dihitung oleh para ahli astronomi. Sedangkan jarak langit sampai saat ini, para ahli astronomi tidak mampu menulis jarak dari bumi ke langit. Karena langit menurut para astronomi itu tidak ada. Yang ada cuma lapisan atmosfer saja. Nah, sedangkan derajat orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang bodoh itu sekitar 500 kali lipat. Berarti kurang lebih jarak dari bumi ke langit sekitar 500 kali. Yang selanjutnya dari sekalian, di dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menantang bangsa jin dan bangsa manusia untuk menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ayatnya yang berbunyi semacam ini, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard tanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Bahwasanya ya wahai bangsa jin dan bangsa manusia, apabila kamu mampu menembus 7 lapis langit dan bumi, hendaklah tembus 7 lapis langit dan bumi. Namun kamu tidak akan mampu menembus 7 lapis langit dan bumi, ya, yaitu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu uh, dorongan atau tantangan dari Allah Subhanahu wa taala buat bangsa jin dan bangsa manusia agar bangsa manusia dan bangsa jin itu menjadi pintar, gitu ya. Sedangkan di dalam surat Al-Jasiyah di slide ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya di dalam penciptaan langit dan bumi, gitu ya, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Wa fi khalqikum ma yabussu min dabati ayati liqaumi yuqinun. Di dalam penciptaan, ya, manusia dan juga binatang-binatang melata itu juga ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Waqtilaful laili wan nahari. Dan perbedaan malam dan siang juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga Allah menurunkan hujan dari langit, ya, sebagai rizki untuk menghidupkan bumi yang sudah mati, dan juga perkisaran atau pertiupan angin itu sebagai tanda-tanda buat orang-orang yang berakal. Nah, itu ada sekalian gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia agar
menggunakan akalnya agar dia menjadi seorang yang pintar dan ilmunya bermanfaat buat kemaslahatan dirinya, buat agama, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada sekalian tentang perintah berpikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu suatu karunia yang sangat besar yaitu berupa akal. Penciptaan manusia sengaja dilebihkan oleh Allah dari penciptaan makhluk lainnya karena manusia terletak pada akalnya. Yang agaknya makhluk-makhluk tidak ada yang dikarunia akal selengkap manusia. Berkat akalnya manusia bisa terbang melebihi burung di angkasa, terbang lebih pandai dari raja wali dan jenis burung apapun. Berkat akalnya manusia bisa masuk ke dalam bumi lebih pintar daripada hewan melata. Dan berkat akalnya pula manusia bisa berenang menyelam ke dalam air lebih mahir daripada ikan dan binatang-binatang di lautan. Nah, ini gambaran uh, tentang penggunaan akal oleh manusia, ya, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Terus adik-adik sekalian, tentang perkembangan ilmu pengetahuan, di Islam, Islam pernah mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Muawiyah, ya. Muawiyah terus dilanjutkan oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Muawiyah ini adalah kerajaan yang eh, setelah kerajaan yang dipimpin Sayyidina Ali karamallahu wajah, kemudian dilanjutkan oleh keluarga Muawiyah, ya. Nah, keluarga Muawiyah ini mendirikan kerajaan yang sangat besar. Di situ ada tumbuh cikal bakalnya ilmu pengetahuan. Dan juga yang paling lebih banyak muncul tokoh-tokoh ilmuwan Islam yaitu pada Bani Abbasiyah, yaitu sekitar 750 Masehi. Yang dipimpin kerajaannya pada saat itu oleh Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid termasuk orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan selain ilmu agamanya mereka sangat luas, ya, sangat bagus, juga ilmu pengetahuan. Di antaranya Harun ar-Rasyid adalah orang yang pertama menciptakan organ. Kemudian organ itu dihadiahkan kepada Karel Agur sebagai nilai persahabatan. Kemudian adik-adik sekalian banyak tokoh-tokoh lain ya pada masa penerusnya Harun ar-Rasyid yaitu Khalifah Ma'mun, ya, di mana Khalifah Ma'mun sangat gemar dengan ilmu pengetahuan sehingga muncul ilmu-ilmu baru di sana, bahkan ilmu-ilmu yang masih ditulis dalam bahasa Romawi, ya, bahasa Yunani, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab agar orang Islam mampu mempelajarinya dengan mudah. Pada saat ini muncul tokoh-tokoh filosof Muslim seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Nah, ini yang kedua Bani Umayyah yang tadi saya jelaskan, ya, yaitu masa jayanya pada masa Abdurrahman. Ya, karena pada saat dia menguasai Cordova atau Spanyol kalau sekarang itu selama 700 tahun, ya, menguasai Spanyol. Banyak tokoh-tokoh juga pada saat itu seperti Ibnu Rus, ya, Ibnu Malik, ya, Ahmad bin Malik itu, ya, atau disebut dengan Ibnu Malik, Alfiya Ibnu Malik itu yang pengarangnya adalah orang Andalusia atau orang Spanyol. Nah, ada sekalian selanjutnya tokoh-tokoh Islam yang bermunculan seperti pada masa Abbasiyah ini, ya, ahli matematika Al-Khwarizmi yang menemukan angka nol, yang memadukan tadinya belum ada angka nol, ya, pada perhitungan matematika Romawi maupun matematika India. Akhirnya dengan penelitiannya Al-Khwarizmi muncullah angka nol yang merupakan cikal bakalnya ilmu teknologi yang berkembang saat ini, termasuk komputer. Itu ada bahasa algoritmanya dan di situ ada angka nol. Angka nol itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Kalau tidak ditemukan berkat jasanya Al-Khwarizmi, mungkin sekarang itu tidak ada komputer, gitu ya. Terus juga
ilmu yang berkembang ya pada saat itu banyak sekali. Karena Al-Khwarizmi punya buku yang sangat hebat namanya Al-Jabar wal Muqabalah gitu ya. Yang sangat sampai saat ini masih dipelajari oleh orang-orang barat. Terus Al-Kindi, seorang Ar-Raji, ya, Abul Qasim, Az-Zahrawi sebagai ahli bedah gitu ya. Di sini ada Arsi Sulkur Sasidara, ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli sastra itu Ibnu Rabi, Ibnu Basam, Al-Haqqah, ilmu ahli hukum, politik dan ekonomi Ibrahim, Ibnu Yahya Naqas, penemu gerhana dan pembuat teropong bintang modern, ahli hadis dan ahli fikih, Ibnu Abdil Bar, Qodiyat, sejarah, Ibnu Khaldun, penemu teori sejarah, ahli kelautan Ibnu Majid, bahkan penjelajah Andalusia menginjakan kakinya di benua Amerika 5 abad sebelum Christopher Columbus, yaitu itu jasa-jasa orang-orang Islam dan ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat saat ini itu sebenarnya berkat jasa-jasa orang Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-12. Kurang lebih 500 tahun. Nah, Islam mengalami kejayaan yang sangat sempurna gitu ya, di mana ilmu pengetahuan berkembang saat itu sangat luas gitu ya. Sehingga muncullah ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu geometri, ilmu filsafat, banyak yang di sini. Nah, ini contoh-contohnya seperti Ibnu Hayyan. Di Eropa dikenal dengan Geber, beliau ahli matematika, ahli fisika, dan ahli filosof. Nah, eh, pemisahan zat kimia, ahli kimia juga. Al-Khwarizmi tadi yang disebut oleh saya, yang bukunya Al-Jabar Muqabalah, ahli matematika dan ahli algoritma. Beliau disebutnya Bapak Algoritma di Barat. Nah, terus Al-Kindus, ahli filosof. Selain itu juga beliau ahli kimia, ahli geografi, ahli kedokteran, ahli matematika. Karya beliau banyak sekali dalam bidang optika geometrika yang sebenarnya beliau ilmuwan pertama kali yang membahas tentang pemantulan cahaya sebelum disempurnakan oleh sebuah persamaan matematis ya oleh matematikawan Belanda Wedbord Snellus ya pada abad 15. Nah, kalau Al-Kindi ini pada abad 800 sudah menemukan. Terus karena ilmu terus berkembang, akhirnya Barat lebih pada abad di atas 12 ya, Barat lebih spesial dalam mengadakan penelitian sehingga dia menemukan hal-hal yang baru diteruskan dari ilmu pengetahuan yang pernah ditemukan oleh orang-orang Islam. Ibnu Qurah, Ibnu Batani. Ibnu Batani ini seorang ahli matematika juga. Ibnu Qorul ahli astronomi. Ya. Bahkan ilmu Batani itu bisa menghitung jumlah hari dalam setahun. Orang yang pertama kali menghitung jumlah hari dalam setahun itu menurut perhitungan matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik waktunya. Ya, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Nah, terus ada Ar-Razi, tadi saya sebutkan Al-Farabi, ahli filsafat, Al-Zahrawi, ahli etika yang mutasawuf, dan juga ahli ilmu kedokteran. Nah, terus juga ahli Al-Burjani, beliau berkiprah dalam penerus Al-Batani, ahli matematika juga, ilmu perhitungan, disebutnya ilmu hisab, ya. Juga murid-murid beliau juga banyak sekali itu di bawahnya ya, seperti Galileo itu ya, istilahnya banyak, Sonnya ya. Al-Burjani bahkan di antara mereka tidak dikenal, beliau malah ada yang berkecimpung dalam bidang keilmuan sains, astronomi dan matematika. Ya. Terus juga Al-Botani dan Al-Burjani tidak ada ya. Maka segala keilmuan sains, fisika, matematika, astronomi tidak akan berkembang hingga zaman sekarang padahal tanpa Al-Botani dan Al-Burjani ya. Nah, terus ilmu Haitam, Ibnu Haitam ya. Ini pada abad 9, abad 10 ya. Terus pada abad ke 9 10 itu Ail Bairuni ya. Beliau ahli astronomi yang sangat cerdas. Bukunya yang bernama Al-Jamahir ya. Terus juga Al-Qanun Al-Mas'udi.
Terus Ibnu Sina ahli kedokteran pada abad 9 sampai 10 ya. Ya. Itu semuanya ilmu kedokteran yang berkembang saat itu sebenarnya cikal bakalnya ditemukan oleh Ibnu Sina yang di dalam bukunya Qanun fit Tibbi. Az-Zarqani, demikian pula masih banyak tokoh-tokoh lain ya. Ibnu Hayyam dan Al-Ghazali terakhir. Ah, tokoh-tokoh yang lainnya masih banyak sekali, ada sekalian. Kenapa Islam pada masa abad ke-7, abad ke-12 itu sangat jaya? Karena pada saat itu orang Islam memang sangat benar-benar butuh dengan ilmu pengetahuan, karena bahasa Al-Quran itu berisi tentang ilmu pengetahuan, sehingga mereka banyak belajar di Yunani, di Romawi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan sehingga ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat pada saat itu. Kemudian kenapa Islam kok sekarang mundur? Itu karena terjadi eh, pergolakan pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah, sedang ilmu berkembang pesat saat itu. Mereka semuanya orang-orang Arab itu pada kaya, dan dia terlena dengan kekayaan itu, sehingga banyak orang-orang yang lebih memuaskan hawa nafsu ketimbang ilmu pengetahuan. Akhirnya pemerintahan Bani Abbasiyah ya dikalahkan oleh tentara Mongol, yang saat itu Mongol berkeliaran mengadakan istilahnya eh, pemberontakan, bahasanya peperangan karena eksodus ya. Saat itu belum ada aturan perang, sehingga ingin menguasai wilayah, dan akhirnya kalah ya bangsa Arab ya, Bani Abbasiyah, kemudian ditunggangi oleh orang-orang Romawi, dan akhirnya buku-buku yang ada di perpustakaan Al-Hikmah Baghdad, yang penting-penting ilmu kedokteran, ilmu matematika dan lain sebagainya yang penting diambil oleh orang-orang Barat. Kemudian sisa-sisa bukunya yang tidak penting dibuang ke sungai, sehingga air sungai pada saat itu menjadi hitam. Ya. Dan akhirnya pada saat itu pula orang Islam itu tidak punya patokan tentang ilmu pengetahuan, dan orang Islam hanya belajar sekitar ilmu-ilmu agama saja, tidak memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga orang Islam sampai saat ini tertinggal oleh ilmu pengetahuannya oleh orang-orang Barat. Baru pada tahun abad 21 ini mulai kesadaran dari ulama-ulama Islam, terutama di Indonesia. Sekolah-sekolah agama ini sekarang sudah dijadikan universitas, dipelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga ilmu agama berjalan selaras. Sehingga diharapkan nanti pada tahun-tahun berikutnya Islam mengalami kejayaan seperti pada abad ke-7 sampai ke abad 12 Masehi yang telah lalu gitu. Itu ya harapannya semacam itu, adik-adik sekalian. Nah, kemudian peran Islam dalam membangun iptek. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak. Nah, ilmu setinggi apapun tanpa dibungkus dengan pengetahuan agama atau akhlak, maka ilmu itu akan menjadi liar dan dia akan mudah digunakan untuk kejahatan. Sebaliknya, agama juga tanpa ilmu dia akan pincang, akan lemah. Ya. Karena keduanya saling mendukung antara agama dan ilmu pengetahuan. Perlu Anda ketahui bahwa kalau orang yang memang akidahnya sudah kuat, agamanya sudah kuat, ditambah dia ilmu pengetahuannya tinggi, seperti ulama-ulama dulu, maka ilmu itu akan sangat bermanfaat buat dirinya, buat agamanya, buat bangsanya. Contoh di negara dan di negara di dunia ini, yang termasuk Indonesia, ada orang-orang yang memang membungkus ilmu pengetahuannya dengan akhlak dan agama, maka mereka dijadikan seorang ahli IT-nya dijadikan cyber, golongan putih. Sedangkan orang-orang yang eh, menggunakan ilmunya tanpa dibarengi dengan akhlak dan ajaran agama, mereka menggunakan ilmu itu untuk kejahatan yang disebut dengan hacker, pencurian data gitu ya. Demikian adik-adik sekalian penjelasan tentang ilmu pengetahuan dan juga agama. Nah, ini standarnya nih ya, standar syariah dalam pemanfaatan iptek. Bahwasanya
Tolak ukurnya terdiri pada akidah dan akhlak. Sehingga ilmu itu nanti akan bermanfaat buat kita dan orang lain. Silakan bagi yang mau bertanya sampai di sini. Ntar di absen lagi ya. Ini banyak yang tidak buka kamera. Delinda izin, Puruli izin, Agung. Agung tidak ada. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Nah, ini ada yang buka kamera aja yang di absen ya. Tadi si itu udah. Udoli izin. Febi Amanah nggak hadir ya? Febi tidak ada. Fatimah Zahro juga tidak ada. Malhan Taufik tidak ada. Nendri Awan tidak ada. Berarti berapa orang nih? Malhan tidak ada. Terus Nendri juga tidak ada ya. Jadi 4 orang yang tidak hadir. Pak, Hobi Amanah hadir Pak. Maaf lagi kerja. Oh, Pak, Febi hadir, Amanah lagi Pak. kerja. Ya, Ini Ya, Budoli hadir, Pak. Udoli tadi Cuma nggak bisa izin. Malhan, konser. Malhan dan Nendri ya. Terus ada sekalian, eh, pada saat ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Itu tolong tugas yang di 6 itu dikerjakan. Nanti setelah ini ya, langsung dia videonya tadi saya di tugas 3 udah bagus-bagus. Videonya sudah video yang ada di Aidu. Ya tinggal dimasukkan. Cuman kerapihannya masih banyak yang belum rapi. Ada tadi salah satu temennya siapa, lupa namanya saya itu. Yang salah upload. Itu tugas pertemuan 2 dimasukkan ke dalam tugas pertemuan 3, jadi saya tidak nilai. Lihat aja ntar di tugas ya, ada tuh teman yang tidak nilai itu karena salah upload, tidak tidak hati-hati ya. Terus ingatkan saya, karena tadi saya pagi tadi saya sudah setor eh, soal-soal UTS, ingatkan saya di pertemuan akan datang saya akan memberikan kisi-kisi kalau ada mau nih. Mau nggak kira-kira diberikan kisi-kisi? Poin-poin. Mau, Pak. Mau, Pak, mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mau dong, Pak. Iya, kalau misalnya mau nanti akan ingatkan saya ya pada pertemuan ke-7. Nanti insya Allah akan diberikan kisi-kisi supaya fokus belajarnya. Kalau yang mengerjakan tugas 1 sampai 7 itu insya Allah bisa ngejawab semuanya. Ya, walaupun nggak semuanya, ya syukur-syukur 100 saya mengharapkan itu ya. Nah, nilainya 100 ya saya harapkan biar maksimal. Tapi ya Siap, minimal Pak. 90% Pak, bisa. maaf, Pak, izin. Waktu itu Ya, kan saya tugas pertemuan keempat apa ya, Pak, yang saya ngechat Bapak. Saya lupa ngirim, Pak, karena internet saya nge-lag waktu itu. Tapi karena deadline-nya udah lewat, jadi saya nggak bisa ngirim itu gimana ya, Pak? kirimnya di kolom diskusi. Bagian materi itu ada kolom diskusi. Kalau belum bisa tanya temennya. Saya juga belum belum ngerti itu di kolom diskusi ya. Oh, Nanti gitu. dinilai. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya. Kalau yang di situ sudah tidak bisa karena udah deadline ya. Jadi batasnya Siap, sudah Pak. habis. Ya. Di kolom diskusi masih Siap. bisa. Mhm. Ada lagi yang mau Baik, Pak. ditanyakan? Waktunya masih ada sedikit lagi. Kita ini dulu ya. Silakan yang mau bertanya terkait dengan UTS, terkait dengan tugas-tugas, atau yang tadi yang materi yang telah disampaikan. Oh iya, adik-adik sekalian, ah, di dalam materi ini kan nanti kita tuh di UTS itu ya kalau digabung tuh nilai nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, nanti nilai tugas mandirinya. Nah, tugas mandiri itu yang biasanya nilainya lebih dominan rata-rata karena semuanya mengerjakan, cuman itu masih sayang masih sampai pertemuan ke-3 masih ada yang nilainya 80. Itu kan nanti dibagi tuh dari sekian 14 pertemuan dibagi. Hanya kalau misalnya ada yang 100, ada yang 90, nah itu dibagi-bagi tuh. Nah, ntar dapatnya berapa ya. Ah,
Saya berharap dari Anda sekalian semuanya ini pada saat yang belajar agama saya, selain lulus dengan nilai yang bagus, berharapnya yang kedua bisa diamalkan. Itu yang dibaca slide atau lebih-lebih yang pernah saya datang di kelas ya pada saat menjelaskan tentang manusia ya itu tentang manusia itu tidak ada di buku-buku biasa karena itu harus mengadakan penelitian panjang ya dari beberapa buku ya terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak dari itu semua sebenarnya terjemahan ke ayat Quran yang cerita manusia yang saya jelaskan di dalam di kelas dulu. Kalau yang hari Jumat itu tentang kalau 30 juz bisa baca Quran 30 juz dipahami itu isinya tentang manusia. Cuman kemarin karena waktunya sedikit singkat saya ambil poin-poinnya saja gitu ya. Itu kalau diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari maka kita akan menjadi orang baik insya Allah dan akan potensi kita muncul sebagai tadi yang disebutkan akal kita lebih dominan ketimbang nafsu kita hawa gitu ya. Itu dari sekalian, barangkali cukup ya. Sampai di sini dulu. Selanjutnya kerjakan tugas sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ingat ya, diresum dulu walaupun dapat setengah halaman nggak jadi masalah. Yang penting diresum, ditonton dengan seksama apa-apa saja. Kemudian baru jawab di tugas-tugas yang di slide terakhir itu dijawab. Ya dengan baik, fotonya bisa. Dari sekarang saya menginginkan tuh yang masih belum rapi terutama yang sudah rapi udah bagus tolong pertahankan yang kurang rapi tulisannya sisi kanan dan sisi kirinya yang pakai HP itu dirapihkan ya itu kan ada yang pakai itu ya PPS itu ya apa namanya itu di HP ya pakai aplikasi itu harus rapi maksudnya untuk membiasakan. Nanti kalau kita sudah terbiasa rapi, pada saat kerja juga kita rapi, pada saat kita jadi dosen juga nanti rapi semuanya dijalani dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.